Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman, NPM 21 321 0067. Saya dari kelas 1D, Prodi Teknik Perminyakan. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 kimia nomor 1, 3, dan 5. Soalan yang pertama. Dalam suatu eksperimen, 17,6 gram M bereaksi dengan 4,4 gram oksigen. Itu diketahui itu eksperimen pertamanya. Selanjutnya, dari eksperimen lain, 5,6 gram logam M diperoleh dari hasil reduksi 7,0 gram oksida. Itu eksperimen lain, itu eksperimen keduanya berarti. Lalu pertanyaannya adalah, tunjukkan bahwa hasil eksperimen ini sesuai dengan susunan tetap. Yang pertama, pembuktian yang pertama, eksperimen 1. Diketahui massa logam M sama dengan 17,6 gram. Massa oksigen 4,4 gram. Itu dari data yang diperoleh dari yang di atas. Maka buat perbandingan massanya antara massa logam M dengan massa oksigen, yaitu 17,6 berbanding sama 4:4. Disederhanakan menjadi 4:1. Selanjutnya, eksperimen kedua. Dari data yang diperoleh diketahui massa logam M sama dengan 5,6 gram, massa oksidanya 7,0 gram. Reduksinya sama dengan massa oksida sama dengan massa logam M ditambah oksigen. Lalu cari massa oksigennya dengan rumus massa logam M ditambah oksigen sama dengan massa oksida. Masukkanlah massa logam M sama dengan 5,6 ditambah oksigen sama dengan massa oksidanya sama dengan 7,0. Massa logam M berpindah ruas ke massa oksida, didapatkan 7,0 dikurang 5,6, didapatkan hasilnya 1,4 gram. Itu untuk massa oksigen. Lalu buat perbandingan massa antara massa logam M dengan massa oksigen, didapatkan 5,6 banding 1,4. Disederhanakan menjadi 4:1. Dari data dari hasil yang diperoleh, maka perbandingan kedua eksperimen itu sama. Berarti sesuai dengan susunan tetapnya. Selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga. Suatu logam sebanyak 2,0409 gram dilarutkan ke dalam asam nitrat sehingga membentuk garam nitrat. Larutannya yang diperoleh diuapkan sampai kering, lalu dipijar sehingga memperoleh 2,535 gram oksidanya. Lalu pertanyaannya adalah, hitung massa ekivalen logam tersebut. Diketahui dari data yang diperoleh ialah W sama dengan 2,535 gram. Lalu F sama dengan 96,500 kolom. F itu emang tetapannya segitu, kata orang. Ditanya E sama dengan rumus W per F. Masukkanlah W nya sama dengan 2,535 gram per 96,500 kolom. Didapatkan hasilnya 0,00026 gram per kolom. Disederhanakan menjadi 2,6 dikali 10 pangkat min 5 gram per kolom. Lalu pertanyaan kelima adalah, dengan menganggap bahwa udara mengandung 21%, hitung volume udara yang diperlukan untuk membakar 600 ml metana, CH4 dan asetilen C2H2. Masuk jawab. Diketahui reaksi pertama sama dengan CH4 ditambah 2O2 diperoleh CO2 ditambah 2H2O. Lalu cari volume O2 nya dengan rumus koefisien O2 per koefisien CH4 dikali volume CH4. Didapatkan dari hasil yang diperoleh dari data yang diperoleh. Koefisien O2 itu 2, koefisien CH4 itu 1,
volume CH4 itu 600. Sama dengan, lalu masukkan 2/1 dikali 600 diperoleh hasilnya 1200 mili. Itu volume reaksi pertama. Nah, selanjutnya yang kedua, reaksi kedua sama dengan C2H2 ditambah 3CO3O2 menghasilkan 2CO2 ditambah H2O. Nah, diketahui volumenya sama dengan 300 mili. Lalu cari volume O2-nya sama dengan koefisien O2 per koefisien C2H2 dikali volume. Nah, lalu masukkanlah dari data yang diperoleh. Diketahui koefisien O2 itu 3, koefisien C2H2 itu 1 dikali volume itu 300. Jadinya volume O2 untuk reaksi kedua ialah 900. Lalu tentukan volume O2 total. Nah, tambahkan aja volume O2 reaksi pertama ditambah volume O2 reaksi kedua. 1200 ditambah 900 diperoleh hasilnya 2100 mili. Nah, lalu kita akan mencari volume udara. Volume udara itu sama dengan 100/21 dikali volume O2 total. Nah, jadi 100/21 dikali 2100, maka diperoleh hasilnya 10.000 mili atau disederhanakan menjadi 10 liter. Jadi volume udara yang digunakan untuk membakar CH4 dan C2H2 sebanyak 10 liter. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang jelas, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.